Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita saudara dalam Yesaya 44 ya. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang kelima, yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa kita adalah umat-umat pilihan Tuhan, boleh tampaikan tangan dan katakan haleluya, aku umat pilihan. Ayat 1 dan ayat 2 ini saudara, kata dipilih ini ada 2 kali. Artinya ada penegasan dari 5 ayat yang kita baca, bahwa Tuhan gak main-main ketika Tuhan memilih kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Tuhan gak main-main memilih kita. Artinya hari ini kita gak boleh main-main juga sebagai orang pilihan Tuhan. Haleluya. Orang yang dipilih Tuhan, Tuhan memilih kita gak main-main. Amin. Tapi hari ini kalau kita menjadi orang pilihan, maka kita juga gak boleh main-main di hadapannya. Hari ini kita belajar sebagai umat pilihan, ada privilege apa? Sebagai umat Tuhan, ada berkat apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ketika saya saudara menjadi seorang fasilitator waktu itu, ada dulu scam saudara, sekitar tahun 2010. Karena saya sudah dulu scam duluan, jadi hamba-hamba Tuhan yang mau dilantik jadi PDP PDM itu mereka harus dulu scam. Dan saya sudah pernah, karena saya generasi pertama dulu scam saat itu yang diadakan oleh BPD DKI. Dan ketika saya menjadi fasilitator saudara, maka tempat duduknya juga bisa. Hamba-hamba Tuhan yang mau dilantik duduknya sebelah depan, tetapi fasilitator itu ada di belakang saudara. Kamarnya pun juga dipisah. Artinya apa? Setiap orang yang dipilih Tuhan, Tuhan pasti kasih privilege. Amin. Haleluya. Tuhan pasti kasih privilege. Saya percaya ketika kita menjadi orang pilihan Tuhan, maka akan ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, berkat apa sih saudara yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang dipilih? Ayat yang ketiga dikatakan apa saudara? Sebab aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus. Artinya apa? Kita tidak akan pernah merasa yang namanya kekeringan. Amin. Kalau kita merasa dipilih Tuhan, jangan pernah takut kita terjun di dalam ladang misinya Tuhan, di dalam ladang pelayanannya Tuhan. Karena apa? Itu tidak akan membuat kita miskin. Haleluya. Amin. Saya melayani Tuhan hampir 20 tahun lebih dari semenjak saya muda, dan tidak pernah saya ditinggalkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dari mulai pelayanan yang kecil, dari mulai pelayanan yang mungkin sederhana gak dilihat orang, tetapi Tuhan tidak pernah sedikit pun memandang sebelah mata apapun yang kita lakukan. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, yuk kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Amin. Hari ini banyak orang gak bersyukur ketika dia dipilih Tuhan. Dengar baik hari ini, ketika kita gak bersyukur dengan apa yang menjadi pilihan Tuhan atas kehidupan kita, maka sementara kita menolak janji Tuhan atas setiap kehidupan kita. Dengar baik, hari ini kalau kita menjadi orang pilihan Tuhan tapi kita menolak, maka kita akan seperti Yunus. Amin. Kita lari ke sana kemari, dan kita tidak mau taat terhadap apa yang menjadi panggilan Tuhan. Tapi dengar baik, ketika kita taat terhadap panggilan Tuhan, kita tetap kepada pilihan yang Tuhan sudah tetapkan. Aku adalah milikmu dan aku adalah pilihanmu Tuhan, maka aku tidak pernah mengecewakanmu. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapa di sini yang merasa dipilih Tuhan? Boleh angkat tangan. Haleluya.
Bersyukurlah karena kita menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Orang-orang pilihan dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi apapun rintangan, tantangan, maka dia selalu berkata apa, saudara? Haleluya, terpujilah Tuhan. Ada masalah apapun terjadi, haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya. Tahun 2011, saudara, ketika saya menikah, saudara, habis menikah, resepsi di gedung, bla 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 bla, uang tinggal sedikit, bisa ngontrak buat sebulan. Dan saudara tahu, uang saya tinggal 500 ribu saat itu. 500 ribu tuh waktu itu gak cukup untuk sebulan, saudara. Gajian itu masih tanggal 1, itu masih tanggal 11, saudara. Dan jauh rasanya, Tuhan, rumah tangga baru, tapi kami gak punya apa-apa. Semuanya habis, saudara. Semuanya sudah habis gitu kan. Untuk resepsi, untuk ini semuanya habis. Dan orang tua juga gak ngerti saat itu. Kami nggak ada uang gitu. Jadi istri saya begitu masak, ya istrinya daun-daun aja, saudara. Daun bayam gitu kan, punya hijau-hijau gitu. Kalau hijau-hijau udah habis, kuahnya dimakan gitu. Saya pikir, wah ini nggak nyampe, ini nggak mungkin saya gitu kan. Hutang sama siapa gitu, kantor gajian juga masih lama. Tapi dengar baik, saudara, setiap umat-umat pilihan pasti Tuhan berikan sesuatu yang lebih daripada yang kita pikirkan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan tidak akan pernah membuat kita kekeringan. Amin. Tuhan tidak akan pernah kita merasakan yang namanya kekeringan, tetapi Tuhan akan terus memberikan mata air yang tercurah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tiba-tiba ada teman saya telepon, saudara. Di saat genting, di saat kami nggak punya apa-apa, saudara. Ada teman saya telepon, dia bilang begini, saudara, Paulus, maaf ya, aku kemarin gak bisa datang di pernikahan kamu. Oh iya, gak apa-apa. Ini teman 1 tahun yang lalu, saudara, dia menikah. Menikahnya jauh, saudara, di Sawangan, Depok. Saya naik motor. Saya bela-belain, saudara. 2 jam ke sana macet. Dari Sabtu tuh macet, saudara, sampai di Sawangan, saudara. Tapi tahun berikutnya saya yang menikah, dia gak datang, saudara. Saya pikir ya sudah, gak apa-apa, gitu kan. Tapi seminggu kemudian digerakkan Tuhan, saudara. Sorry, aku gak bisa datang. Kamu ada nomor rekening gak? Ada, gitu. Langsung dia kirim. Udah saya kirim ya. Penasaran, saya buka ATM, saudara. Begitu saya buka ATM, saudara, itu 1 bulan saya bisa hidup dengan uang itu. Haleluya. Artinya apa, saudara? Ketika kita memulai rumah tangga baru saat itu, saya pikir, waduh, kok saya berjalan dengan minus ini? Tapi ternyata enggak. Dari hari ke hari, Tuhan justru malah berikan yang namanya berkat yang luar biasa buat setiap kehidupan kita. Masalah ada, kekurangan pasti ada, tapi tidak pernah sampai kita yang namanya kekeringan. Yang mengerti katakan amin. Setiap orang yang dipilih Tuhan pasti akan dijamin dia mendapatkan yang namanya apa, saudara? Sumber mata air. Amin. Sumber mata air yang tidak akan pernah berhenti mengalir. Yang menjadi masalah hari ini, saudara, kenapa sepertinya kok aliran itu nggak sampai kepadaku? Lalu kita berkata, Pak, kok sepertinya aliran sungai daripada Tuhan nggak sampai kepadaku? Dengar baik hari ini. Kalau kamu menerima aliran dari Tuhan, maka pipamu harus bersih. Amin. Kalau pipamu kotor, pipamu tersumbat, Tuhan nggak bisa mengaliri engkau. Amin. Tapi ketika kau bersihkan hidupmu, kau menjadi bejana yang siap untuk menampung yang namanya kelimpahan daripada Tuhan, maka saya yakin dan percaya disitulah yang namanya berkat Tuhan mengalir dan tercurah atas setiap kehidupan kita. Itu ketiga, katakan apa, saudara? Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Artinya berkat yang Tuhan berikan itu adalah berkat yang tidak pernah yang tidak pernah berkesudahan. Artinya terus berkesinambungan. Yang mengerti katakan amin. Jadi artinya berkat Tuhan itu akan terus, bahkan sampai kita mungkin mengakhiri hidup di dunia, tapi berkat Tuhan terus mengalir kepada anak cucu kita. Ini dahsyat dan luar biasa, saudara. Amin. Haleluya. Yang tidak pernah berhenti mengalir. Tuhan berikan kita menjadi pribadi yang terus dipelihara Tuhan. Yang keempat dikatakan apa? Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gada rusak di tepi sungai. Artinya tidak akan pernah kekurangan. Amin. Mereka tidak akan pernah kekurangan. Orang-orang yang dipilih Tuhan, saya percaya selalu ada di dalam lingkaran berkat. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Haleluya.
Matius 3 katakan apa saudara? Matius 6 katakan apa saudara? Carilah dahulu Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Kata ditambahkan berarti itu di belakang. Amin. Kata ditambahkan itu berarti di belakang. Kata ditambahkan bukan di depan. Amin. Jadi kebanyakan orang hari ini, kalau kita menjadi orang, kalau kita mau mengikuti Yesus, ikutlah Yesus. Amin. Kita mencintai Yesus, bukan mencintai berkatnya. Berkat itu hanya tambahan. Loh Pak, bagaimana caranya aku bisa mengerti berkat itu ada dalam hidupku? Dengar baik, hari ini kita bisa tahu Tuhan memberkati kita dengan iman. Amin. Walaupun kita tidak melihat dengan mata. 1 Korintus katakan apa saudara? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, semua disediakan. Artinya Tuhan sediakan walaupun kita nggak lihat. Artinya apa? Nggak usah pusingin tentang materi. Kita maju terus mengiring Tuhan, karena berkat selalu ada. Bagaimana Pak cara ngambilnya? Dengan iman. Haleluya. Tanpa melihat, ada. Hari ini anak perlu untuk bayar SPP Tuhan. Dengan iman kita, dengan mencucurkan air mata, kita tetap mengikut Tuhan. Dan kita meraih tangan kita di belakang. Ada. Amin. Berkat Tuhan selalu mengikuti. Amin. Walaupun kita nggak lihat, tapi Tuhan tetap bekerja secara dahsyat. Tapi hari ini banyak orang mengikuti Tuhan hanya mencari berkat, dan akhirnya dia menoleh ke belakang. Dan ketika dia menoleh ke belakang, dia ketinggalan sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hari ini kita bukan orang yang ketinggalan Tuhan, tapi kita menjadi orang-orang yang meninggalkan segala apapun yang ada dalam hidup kita, dan kita mau mengikut Tuhan, dan berkat itu mengikuti. Haleluya. Haleluya. Jangan seperti istri Lot saudara. Istri Lot menjadi tiang garam karena apa saudara? Harusnya dia memandang ke depan, harusnya dia berjalan ke depan. Tapi dengar baik, karena dia tahu hartanya banyak, dia menoleh ke belakang. Haleluya. Dia pikir saudara, dia pikir, nanti kalau aku keluar dari Sodom dan Gomora, aku gak bisa diberkati Tuhan lagi. Makanya dia menoleh ke belakang. Ada hartanya yang begitu banyak, dan itu yang menyebabkan istri dari Lot menjadi tiang garam. Artinya hari ini saudara, kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang akan terus berjalan bersama dengan Tuhan kalau kita hanya memikirkan berkat. Tuhan pasti berkati kita, tapi jangan kita menjadi hamba berkat. Kita menjadi hamba Tuhan, dan berkat itu mengikuti kita. Amin. Haleluya. 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 Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Kita akan tetap hidup karena apa saudara? Kita menjadi alat Tuhan. Kita menjadi alat Tuhan yang menyenangkan hatinya. Nah hari ini ada dua ciri saudara, bagaimana kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Ciri dari orang yang dipilih Tuhan itu apa saudara? Ayat yang kedua kita baca lagi. Kita baca bersama-sama ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut. Amin. Yang pertama, ciri orang yang dipilih Tuhan itu gak pernah ada rasa takut. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Kalau kita percaya aku orang pilihan Tuhan, maka tidak akan pernah satupun yang bisa menakutkan aku, karena aku adalah orang yang dipilih Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Orang yang dipilih Tuhan akan jauh dari rasa ketakutan. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, aku dipilih sama Tuhan gak sih? Kita akan menjadi orang yang ragu-ragu. Amin. Tapi kalau kita tahu bahwa kita adalah orang yang dipilih Tuhan, maka tidak akan ada pernah rasa takut apapun yang akan menyertai hidup kita. Tapi yang adalah keberanian. Haleluya. Ada ketenangan dan tidak ada kecemasan. Karena apa? Orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang tidak pernah punya rasa takut. Amin. Haleluya. Jadi ciri yang pertama, orang yang dipilih Tuhan, dalam hidupnya tidak akan pernah ada rasa takut, tapi dalam hidupnya ada damai sejahtera yang melingkupi hidupnya, sehingga damai sejahtera itu akan terus menjadi ucapan syukur setiap hari. Amin. Haleluya. Dan orang yang dipilih Tuhan tidak akan pernah punya rasa takut, karena ketika ada masalah apapun dia berkata haleluya. Amin. Tapi kalau orang hari ini punya rasa takut, ketakutan akan masalah yang begitu besar, saya mau katakan yang terjadi bukan haleluya, tapi haleluya. Haleluya. Orang hari ini yang takut, dia bukan berkata haleluya, tetapi dia berkata apa saudara? Haleluya. Banyak hari ini orang halu. Amin.
memikirkan hal yang enggak, saudara. Halu, karena apa? Ada ketakutan yang menyelubungi dia. Tapi dengar baik hari ini, orang yang dipilih Tuhan selalu berkata haleluya, amin. Orang yang selalu dipilih Tuhan, saya percaya dia akan penuh dengan damai sejahtera. Dalam hidupnya ada ucapan syukur. Yang mengerti katakan amin, haleluya. Saya percaya saudara, dalam hidup kita selalu ada ucapan syukur, karena Tuhan berikan waktu yang tepat untuk dia memberkati kita, amin. Kalau hari ini sepertinya doamu masih belum terjawab, saya mau katakan Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menjawab doa kita, haleluya. Jangan pernah berhenti berdoa walaupun Tuhan belum jawab, amin. Jawaban Tuhan pasti tepat pada waktunya, amin. Suatu ketika saudara, ketika ada klien telepon saya, Pak Paulus, saya mau buat perubahan PT. Saya pikir, aduh berapa bu PT-nya? Ada 4 bu. Wah lumayan ini. Ada 4 PT yang mau masuk begitu. Saya tunggu-tunggu gitu. Kok nggak telepon lagi, nggak ngasih data lagi, sampai 2 bulan, 3 bulan, saudara. Sampai akhirnya pada bulan yang ketiga, saudara, di saat itu benar-benar tidak ada klien satupun, saudara. Tidak ada pekerjaan sama sekali. Dan saudara tahu, di saat tidak ada pekerjaan sama sekali, ya sudah, saya kemana-mana aja melayani, yang berdoa ya sudah, nggak ada pekerjaan, ya sudah, kita memuji Tuhan, kita bisa melayani dengan enjoy begitu kan. Tiba-tiba ibu ini telepon lagi, Pak Paulus. Tiba-tiba saya ingat Pak Paulus, saya jadi Pak mau bikin perubahan itu. Saya jadi untuk ngurus perizinannya. Dan saat itu saudara, ada 4 PT yang dia urus itu, nilai omsetnya itu sampai 20 juta saudara. Saya nggak kerja apa-apa saudara, hanya mengerjakan pekerjaan ibu ini saudara, dan saya bisa hidup 1 bulan itu, amin. Haleluya. Artinya pertolongan Tuhan, Tuhan bisa menolong engkau hanya dengan dia membalikkan tangan. Artinya bukan soal yang susah untuk Tuhan memberkati engkau, tapi hari ini hatimu siap enggak untuk diproses dengan Tuhan, amin. Atau engkau protes dengan prosesnya Tuhan. Itu yang menjadi masalah. Banyak orang protes dengan proses, tapi kalau kita menjadi orang yang selalu setia terhadap proses dan tidak protes, maka kita akan menjadi orang yang akan terus mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Kadang kita berburuk sangka terhadap Tuhan. Tuhan gak memberkati saya hari ini, berarti Tuhan sudah melupakan saya. Berarti kamu belum menjadi orang yang benar-benar yakin bahwa kamu dipilih Tuhan, amin. Kalau kamu benar-benar orang yang menjadi pilih Tuhan, kamu gak akan pernah takut untuk menghadapi apapun. Haleluya. Ketika saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, saya gak pernah ada rasa takut. Besok jadi apa, besok jadi apa. Saat saya kerja di kantor notaris, saudara, bos saya itu langsung bilang, yuk kita buat perjanjian dinas. Kamu saya kuliahin sampai S1, mau sampai S2, sampai magister hukum, dia bilang. Mau dikuliahin saudara. Saya pikir, waduh, ini kerinduan saya, tapi saya enggak, saudara. Enggak, saya mau melayani Tuhan. Saya tinggalkan itu semua. Justru saya malah sekolah teologi, saudara. Amin. Haleluya. Dan sampai sekarang, walaupun saya tidak menyandang gelar S2, saudara, tapi Tuhan tetap pelihara saya dengan luar biasa dan ajaib. Amin. Haleluya. Artinya kita jangan pernah takut hari ini. Hari esok pun Tuhan sudah pegang. Jadi orang yang dipilih Tuhan tidak akan ada pernah rasa ketakutan dalam hidupnya. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang kedua, orang yang dipilih Tuhan, cirinya apa saudara? Ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama 2, 3. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Yang kedua saudara, orang yang dipilih Tuhan itu cirinya adalah dia bangga punya Tuhan yang dahsyat. Yang mengerti katakan amin. Kalau yang pertama tadi tidak ada rasa takut dalam hidupnya, yang kedua dia punya kebanggaan loh. Dia punya kebanggaan bahwa dia adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Dikatakan dari yang kelima, aku kepunyaan Tuhan. Haleluya. Ini dahsyat luar biasa saudara. Ketika seseorang berkata,
miliknya Tuhan. Ini sesuatu pernyataan penyerahan diri yang luar biasa. Amin. Bayangkan orang yang kalau hari ini hidupnya mungkin selalu menggerutu dan kecewa sama Tuhan. Yang ada, yang keluar, dia gak bangga kepada Tuhannya. Bahkan mungkin dia meninggalkan Tuhan. Karena apa? Dia merasa kecewa. Tapi hari ini dengar baik, kalau orang yang dipilih Tuhan, harusnya dia punya kebanggaan. Ini loh aku, kepunyaannya Tuhan. Aku dipilih sebagai terang bagi bangsa-bangsa yang mengerti. Katakan amin. Haleluya. Hari ini banyak orang gak bangga ketika menjadi milik Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau tiba-tiba Pak Jokowi mengangkat saudara jadi anaknya, bagaimana saudara? Bangganya setengah mati. Amin. Haleluya. Bangganya luar biasa. Jangankan itu saudara, Ronaldo itu pernah mengangkat anak, orang anak Aceh atau anak mana saudara. Itu diangkat anak, dibesarkan, dibiayai saudara. Dan itu adalah suatu kebanggaan tersendiri yang diadopsi oleh Ronaldo saat itu. Dan hari ini Tuhan menjadikan kita sebagai anak dan kita kepunyaannya. Apakah kita gak bangga? Amin. Haleluya. Hari ini yuk kita ucapkan kebanggaan kita. Gairah kita melayani Tuhan karena aku bangga punya Tuhan. Amin. Aku punya Tuhan yang bisa aku banggakan. Amin. Kalau hari ini kita menjadi pribadi yang terus bersungut-sungut, berarti kita gak bangga kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita hanya bersungut-sungut dengan masalah yang ada, saya katakan kita menjadi orang yang bukan menyembah Tuhan, tapi kita sedang menghina Tuhan. Dengan baik hari ini, ketika kita menjadi pribadi yang tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita, ketika Tuhan sudah memilih kita, maka kita bukan menyembah Tuhan, tapi kita sedang menghina Tuhan. Haleluya. Salah satu budayawan Jawa, seorang dalang saudara, yang bernama Sujiwo Tejo. Tahu Sujiwo Tejo? Dalang budayawan Jawa itu. Dia berkata seperti ini. Hari ini orang sepertinya banyak yang menyembah Tuhan, tapi sebenarnya mereka sedang menghina Tuhan. Kenapa mereka menghina Tuhan? Karena hari ini engkau khawatir akan hari esok saja, berarti engkau sementara menghina Tuhan. Bayangkan saudara, budayawan Jawa aja bilang begitu. Kalau hari ini engkau khawatir bahwa Tuhan tidak memberkati engkau, berarti engkau sementara menghina Tuhan. Kenapa? Kenapa kita menghina Tuhan? Karena kita menganggap Tuhan gak bisa berbuat apa-apa terhadap hidup kita. Kita menganggap Tuhan membiarkan kita sampai belangsak. Amin. Haleluya. Hari ini kalau kita masih bersungut-sungut, kita bukan orang pilihan Tuhan, dan kita bukan menyembah Tuhan, tapi kita sedang menghina Tuhan. Haleluya. Dia bukannya tidak sanggup untuk memberkati engkau, tapi hari ini sanggupkah kita menjalani proses? Karena yang Tuhan mau bukan hanya sekedar doa kita dijawab, bukan hanya kita diberkati, tapi bagaimana hidup kita hidup menurut apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Haleluya. Tuhan gak mau kita menjadi penyembah-penyembah yang gampangan, saudara. Penyembah-penyembah gampangan itu apa? Ketika Tuhan kasih berkat buat kita, maka kita menyembah. Tapi kalau Tuhan gak memberkati kita, gak beri mujizat buat kita, maka kita gak menyembah Tuhan. Dengar baik, kita harus menjadi penyembah-penyembah yang terus menyembah Dia dalam segala keadaan apapun. Amin. Dalam segala keadaan apapun kita harus menyembah Tuhan. Bukan hanya dalam keadaan senang, bukan hanya dalam keadaan diberkati, tapi dengar baik, dalam keadaan kita mungkin hari ini kita tidak mendapatkan berkat, bahkan banyak tantangan ujian, Pak, hari ini susah. Tapi dengar baik, kalau kita mengucap syukur, di situ kita menunjukkan Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan yang dahsyat itu bukan Tuhan yang ketika memberikan 1 M kepada saya, enggak, saudara. Tapi Tuhan yang dahsyat itu ketika saya dalam keadaan apapun, di dalam lembah kekelaman sekalipun, tetapi Tuhan tetap menjaga kita. Itu Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Kita bukan hamba upah, tapi kita hamba Allah. Amin. Haleluya. Kalau hari ini mujizat gak terjadi, aku mau tetap menyembah Tuhan seperti kata Sadrak, Mesak dan Abednego. Amin. Haleluya. Jadi hari ini saudara, yang kedua, orang-orang yang dipilih Tuhan cirinya adalah saudara, adalah dia bangga karena dia kepunyaan Tuhan. Amin. Aku bangga punya Engkau Yesus. Aku bangga. Makanya hari ini ketika kita bangga punya Bapa segala sumber, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak akan pernah kekurangan. Apa
Apa yang kita khawatirkan? Kalau Bapak segala sumber segala sesuatu sudah menjadi bagian dalam hidup kita, Dia sudah turun tangan atas hidup kita dan Dia menjaga kita. Apa yang kita khawatirkan? Tidak ada, saudara. Yuk, hari ini kita fokus kepada Tuhan. Kita sembah Dia, bukan karena kita mau mendapatkan berkat atau mujizat, tapi aku menyembah Tuhan karena Engkau Tuhan yang layak. Hari ini aku mau tetap berkata, Engkau Tuhan yang baik. Seperti lagu tadi saudara di awal, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Ini orang-orang yang dipilih Tuhan. Dalam segala keadaan apapun dia tetap, Tuhanku baik. Amin. Tuhanku baik. Terkadang hari ini saudara, kita nggak melihat kebaikan Tuhan karena tertutup. Karena kita tertutup dengan cita-cita keinginan kita. Kita sementara membayangkan Tuhan itu, kalau Tuhan yang baik, ya beri aku dong Tuhan uang yang banyak, beri aku dong, gitu kan. Tolong tendang emas di surga 1 kilo aja Tuhan, aku udah kaya. Seperti itu? Enggak, saudara. Enggak. Tapi hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita tetap berkata, wah Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Amen. Ada salah satu film, saudara, saya mau tutup dengan suatu kisah film. Kalau saudara tahu film yang namanya Percy Jackson. Jadi ini film yang diadopsi dari budaya Yunani, saudara. Jadi di Yunani itu ada 3 dewa besar. Yang pertama Zeus, yang kedua ada Hades, yang ketiga adalah Poseidon. Poseidon ini adalah dewa laut atau dewa samudra. Suatu ketika Percy Jackson ini adalah putra Zeus. Dia setengah dewa, setengah manusia. Dan ceritanya saat itu dia nggak ada bapak di dunia karena bapaknya dewa. Ibunya memelihara dia dan menyembunyikan identitas dari Percy Jackson ini. Karena apa? Kalau sampai ketahuan anak ini adalah anaknya dewa, maka banyak dewa-dewa lain akan mengejar dia dan membunuh dia, dan dia menjadi punya kekuatan yang luar biasa. Jadi sebisa mungkin, sedapat mungkin ibunya ini yang manusia ini memelihara Percy Jackson ini sampai dia dewasa, saudara. Dan tahu caranya bagaimana dia bisa menjaga anak ini. Dia seorang ibu yang lemah, wanita yang lemah. Akhirnya dia menikah dengan seorang berandal, pemabuk, penjudi, setiap hari menampar. Dan Percy Jackson ini mendapatkan gambaran bapak yang gak menyenangkan. Ini bukan gambaran bapak yang aku inginkan. Dan dia merasa kecewa dan akhirnya dia memberontak, saudara. Dia selalu kesal dengan bapaknya yang bukan yang dewa, saudara. Bapaknya yang penjudi ini, saudara. Bapak tirinya ini. Lalu suatu ketika dia berkata seperti ini kepada ibunya, Ibu, kenapa kamu tahan dengan si penjudi ini? Kenapa engkau tahan dengan si brengsek ini, si berandalan ini? Lalu ibunya berkata, anakku, kamu gak tahu, dia adalah orang yang terbaik bagi engkau. Dia kaget, kenapa ibu saya mengatakan ini orang yang baik, padahal ini berandalan, setiap hari nendang, setiap hari mukul, setiap hari mabuk, setiap hari judi. Di akhir cerita, saudara, ternyata Percy Jackson ini akhirnya tahu alasan kenapa ibunya memilih berandalan ini, saudara. Kenapa? Karena dengan dia menikah dengan berandalan ini, preman ini, maka tidak ada satupun yang bisa mengganggu anak ini. Haleluya. Jadi karena dia terkenal anak preman, jadi kalau di sekolah nggak ada yang mengganggu dia, saudara. Itu tujuan ibunya, saudara. Artinya hari ini kebaikan yang ditunjukkan Tuhan
Walaupun tidak terlihat tapi dengan baik. Apa yang dilakukan Tuhan itu sungguh amat baik dalam setiap kehidupan kita. Kalau manusia saja bisa mendatangkan kebaikan dengan caranya yang mungkin dia terbatas, dengan bahasa yang mungkin gak bisa kita terima, tapi sementara hatinya mengucap syukur, padahal hatinya baik. Tapi dengar baik hari ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang jauh lebih baik, amin, daripada bapak manusia, daripada bapak di dunia. Kalau bapak dunia saja gak akan mengasih yang namanya ular kepada anaknya ketika dia minta roti, apalagi bapak kita di surga. Haleluya. Jadi hari ini kita tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan.